Pemborosan dan inefisiensi nampaknya sangat melekat pada tata kelola pemerintah kita yang amburadul. Setidaknya ditemukan potensi pemborosan 581 miliar di Kementerian Sosial dan adanya 97.000 data ASN fiktif yang bertahun-tahun menerima gaji dari pemerintah. Inilah akibatnya kalau pemerintah sibuk dengan kegaduhan-kegaduhan yang tidak penting dan melupakan tugas pokoknya untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Selasa 25 Mei 2021. Gua ngeliat beberapa di antara lu wajahnya sumringah banget. Ini gue curiga nih, baru ngecek rekening kayaknya. Dan bertambah kan, gaji baru masuk, ya gak sih? Oke bro, di Coffee Break sore ini gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang satu peribahasa lama yang dulu diajarin sama orang tua atau guru kita, yaitu hemat pangkal kaya. Ya, walaupun gue melihat banyak orang berhemat tuh gak kaya-kaya. Karena jangan-jangan ya justru hemat itu adalah ciri dari orang yang gak kaya. Nah, pasangan hidup gua, my wife ya, itu rasanya kalau ada pemilihan orang paling hemat di dunia, dia adalah salah satu kandidat ya. Hidupnya tuh hemat banget. Bahkan dia sangat berkeberatan membuang barang-barang bekas ya. Jadi kalau gua ke ruang kerjanya itu ada kertas bekas, ada apa macam-macam tuh disimpan. Penuh tuh ruang kerjanya ya. Kalau gua tanya, kenapa sih gak dibuang gitu ya? Terus dia mengatakan, aduh sayang takut ntar dibutuhkan. Padahal gak pernah dipakai lagi. Sehingga kadang-kadang kalau dia lagi meleng tuh ya gue gemes ngelihatnya ya. Itu gue beresin, gue buang. Habis itu dia marah-marah, lu ngapain dibuang gitu. Lah hematnya dia juga kelihatan kalau misalnya kita belanja. Jadi kalau gue belanja sama dia nih di supermarket atau kita jalan-jalan di department store, gue sering berantem gitu. Gue pengen beli baju misalnya, dia bilang mahal. Padahal menurut gue biasa. Akhirnya kita berantem dan gak jadi beli. Dan dia merasa menang. Hematnya dia juga kelihatan kalau misalnya kita liburan ya, kita liburan keluar kota misalnya ya, gue pernah sama dia ke Bali. Waktu itu anak gue masih umurnya 17 tahun ya, belum nikah. Waktu itu kita libur ke Bali, kita stay di satu hotel gitu ya. Itu gue sama anak gue dibikin kesel ya, sampai marah. Kan kita nyewa mobil ya, dan sewa mobil itu kan 1 hari ya, 24 jam hitungannya gitu ya. 12 jam sorry. Itu istri gue bikin jadwal 1 hari itu, lu bayangin mengunjungi 5-6 tempat sekaligus gitu. Alasannya apa? Nggak mau rugi. Kan mobilnya disewa 1 hari ya. Waduh capek banget ya. Gue protes, ini liburan, ini kenapa kayak gerilya ya, kayak perang gerilya gitu. Capek banget. Orang paling hemat ya. Jadi gue sama dia emang beda banget. Jadi akhirnya di rumah itu kita berbagi peran ya. Gue bagian ngabisin budget, dia bagian berhemat dan menabung. Gue gak pernah punya tabungan. Jadi yang punya tabungan darurat adalah dia ya. Beruntung ya. Kalau gue punya istri yang boros juga kan rusak acara ya. Lah bro, kalau gue boros gak ada masalah ya kan. Yang gue borosin duit-duit gue suka-suka gue lah. Paling banter di akhir bulan gue gigit jari kan, cekak gak bisa kemana-mana gitu. Ya duit-duit gue ya. Nah guys, akan lain ceritanya kalau yang diboroskan itu uang negara bukan uang pribadi. Iya kan? Nah, sumber uang negara kan 2 ya, setidaknya yang paling besar nih. Pertama adalah pajak, pajak dari rakyat, ya dari gua, dari lu, kita semua kan bayar pajak ya, besar kecilnya ya relatif lah. Ya gue juga bayar pajak gini-gini ya, walaupun gak sebesar pajak yang dibayar sama Atta Halilintar tentunya. Dia subscribernya berapa sekarang? Mungkin 28 juta atau berapa, gue terakhir belum ngecek lagi. Nah yang kedua adalah utang. Ya lu tahu kan utang negara kita sudah menembus berapa? Mungkin mendekati 7.000 triliun. Bayar bunganya aja tuh itu sudah 373 triliun ya. Gila kan? Nah ini sumber keuangan negara. Kalau kemudian digunakan dengan boros ya, nggak jelas juntrungannya, kontrol dan kendalinya lemah dan kemudian digelapkan juga, dikorupsi juga. Waduh, kacau ya. Belum lagi kalau kita lihat kan korupsinya gede-gedean ya. Mana KPK-nya lemah lagi sekarang kan? Nah sehingga gue kaget-kaget juga ya ketika membaca ada beberapa kasus terjadi nih pemborosan keuangan negara ya. Gue cuma pengen angkat 2 kasus kali ini. Yang pertama gue baca berita adanya potensi pemborosan ya, potensi inefisiensi di Kementerian Sosial ya. Ini kementerian yang dipimpin oleh Ibu Risma sebesar 581 miliar.
Yang bikin gua tambah miris ya, pemborosan ini sumbernya apa? Ini untuk proyek pemutakhiran data DTKN ya, data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kok bisa ketahuan? Jadi informasi mengenai potensi pemborosan ini datang dari KPK ya. Ditemukan bahwa untuk pembaharuan data ya yang dibajetkan dianggarkan di 2021 ini di Kementerian Sosial untuk satu satuan datanya biayanya hampir 2 kali lipat dari proyek serupa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di pemerintah daerah itu untuk satu data ya biaya pembaharuannya kira-kira sekitar Rp16.000 ya pagunya budgetnya. Sementara di Kemensos itu sekitar Rp30.000. Jadi hampir 2 kali lipat. Nah, dalam hal ini gue punya beberapa catatan, paling nggak 2 lah ya. Yang pertama, DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, ya lu tahu ini merupakan basis data yang digunakan untuk penyaluran berbagai bantuan ya, bantuan sosial, termasuk bansos Kemensos yang kemarin-kemarin ribut itu ya, yang dikorupsi. Nah itu datanya dari DTKS. Jadi lu bayangin, kalau datanya tidak diperbaharui dengan baik, datanya tidak valid, datanya tidak akurat, ada potensi manipulasi, ada potensi korupsi yang sangat besar di situ. Ya, bisa jadi kemudian ada penggelembungan misalnya jumlah paket bansos yang harus disediakan. Ya, orang yang nggak ada yang datanya nggak jelas ya, nama-nama fiktif, orang yang sudah meninggal mungkin ya, itu bisa jadi masih ada dalam data. Nah, rupanya pembaruan data ini nggak beres nih. Nah, yang kedua catatan gua ya, gue nggak terlalu ngerti sih ya masalah database, tapi gue kebayang aja memperbaharui satu data dengan dana 30.000, itu datanya diapain itu? Gue nggak ngerti, beneran. Datanya tuh diapain ya, sehingga kok mahal banget untuk memperbaharui satu data doang gitu ya. Even 16.000 menurut gue tuh masih ketinggian ya. Maksud gue gini loh, apa nggak ada ya di instansi-instansi pemerintah itu satu upaya untuk benchmark. Ya, untuk satu proyek itu wajarnya berapa sih biayanya? Ya, yang efisien tuh berapa gitu. Gua kan punya kantor konsultan SDM ya. Beberapa kali gue tuh ikut tender. Setahu gue tuh ada harga yang menjadi patokan atau pagu. Nah, persoalannya adalah pagunya itu pagu yang masuk akal atau enggak gitu. Nah, ini menyangkut yang tadi pemborosan ini. Jadi menurut gua harusnya ya Ibu Risma itu lebih banyak fokus begitu. Ya stay di kantor kemudian ngeberesin dapur. Ya, ini nih masalah besar menurut gua yang harus segera diberesin. Karena kalau enggak akan muncul nanti peluang-peluang korupsi berikutnya. Ya lu jangan lupa ya, misalnya ada statement dari Novel Baswedan ya, salah satu ketua Satgas penyidik di KPK. Yang mengatakan sebenarnya potensi dana yang dikorupsi dari proyek bantuan sosial seluruh Indonesia termasuk yang di Pemda-Pemda itu bisa mencapai 100 triliun. Itu kan dana yang gede banget ya. Jadi jangan lu bayangin cuma 17 miliar yang diduga dikorupsi oleh Juliari Batubara. Ini 100 triliun ya. Aduh buat gua kebayang ya, wajar kalau kemudian koruptor banyak banget dananya gede. Nah dalam kaitan dengan Kemensos lu jangan lupa juga bahwa Kemensos ini ada pada urutan keempat dari kementerian atau lembaga negara yang mendapatkan alokasi APBN terbesar ya. Kalau gua nggak salah sekitar 93 atau 94 triliun. Ya yang paling besar itu kan PUPR ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Setelah itu yang kedua Kementerian Pertahanan, yang ketiga kepolisian. Kalau nggak salah sekitar 111 triliun. Wah gila ya, polisi gede banget dananya ya. Mungkin karena banyak isu terorisme. Kayaknya setiap merebak isu terorisme nih budgetnya meningkat nih. Nah yang keempat tuh Kementerian Sosial ya. Jadi kalau misalnya begitu banyak tikus-tikus bersarang di Kementerian Sosial, lu bisa maklum ya karena dananya itu gede banget. Ya, yang bisa diambil, yang bisa dicubit, yang bisa dimakan tuh gede banget. Jadi ya gue ingin tekankan lagi, Bu Risma harusnya fokus ke situ ya, ngeberesin sistem nih yang ada di kantornya, di back office-nya supaya peluang-peluangnya bisa ditutup tadi, peluang-peluang koruptif ya yang berasal dari ketidakjelasan data. Jadi yang namanya belusukan nggak perlu dilakukan, ya itu urusannya wali kota, urusannya camat, urusan lurah. Ya kemudian juga apalagi ya, nggak usah juga ya cawe-cawe urusan
dana donasi ya untuk Timur Tengah, untuk Palestina gitu, itu biarkan diurus masyarakat ya. Ya lo lihat jelas-jelas ya, Ustadz Hadi Hidayat aja dalam waktu yang sangat singkat berhasil mengumpulkan 30 miliar ya. Udah nggak usah diurusin ya, itu bukan urusannya Bu Risma ya, urus yang jelas-jelas aja deh. Di kantor Bu Risma banyak banget peluang potensi korupsi, banyak banget tikus yang gentayangan, itu yang diberesin. Nah guys, kasus korupsi yang kedua yang gue pengen soroti dalam kesempatan ini adalah adanya hampir 100.000, kalau nggak salah tepatnya 97.000 ya, ASN fiktif. Ini kayaknya di Indonesia jin juga bisa melamar sebagai ASN ya. Ada 97.000 ASN fiktif yang selama bertahun-tahun ya, kalau gue nggak salah dari tahun 2014, itu menerima gaji dan juga dibayarin terus tuh ya iuran pensiunnya. Kan dana pensiunnya itu disiapkan atau dibayarkan oleh pemerintah kan iurannya. Terus dibayarin padahal fiktif bro, 97.000 kita buletin 100.000. Lu bayangin ya, kalau misalnya kita pukul rata aja satu orang ASN setiap bulan gajinya let's say berapa? 4 juta. Ya, itu udah apa namanya? Perkiraan yang paling rendah tuh ya. 4 juta lah gitu ya. Lu kaliin deh 100.000. Itu berarti berapa tuh? 400 miliar per bulan ya. Kalau 12 bulan lu kaliin aja. Sekian tahun lu kaliin lagi. Wah gila. Itu yang dapat duitnya siapa ya? Kementerian Keuangan terus ya tiap bulan ngeluarin budgetnya. Kalau gua baca di beberapa beritanya ternyata ini yang fiktif-fiktif ini sudah ada bahkan sejak tahun 2014 ya. Baru mencuat sekarang dan tak kunjung beres gitu. Jadi again ya mirip seperti tadi ya di Kementerian Sosial, persoalannya ada pada akurasi data. Ya. Jadi bayangan gue ini pemerintah punten ya ngapain aja gitu. Karena kalau kita mau melayani masyarakat, kita mau membangun good governance ya, clean government, ya masalah akurasi dan integritas data itu menjadi sesuatu yang nggak bisa ditawar. Mestinya kita invest luar biasa ke situ. Ya. Bayangan gua ya sebelumnya kan ada project IKTP ya kan, ada project single identification number gitu. Harusnya diarahkan ke situ. Jadi ada satu database nasional tentang penduduk Indonesia dan semua kementerian, lembaga merujuk ke data itu dan datanya terus diperbaharui. Nah, kalau datanya itu tidak terpusat, maka yang namanya penyimpangan, data gaib segala macam akan terus terjadi. Nah, gua gini ya, geleng-geleng ya. Ini kemana nih, siapa yang makan nih duit gaji ASN yang 97.000 ini. Lah menurut gua ya KPK ini harusnya ngurus yang begini-begini ya. Bukan cuman OTT. OTT bagus ya. Ya kalau nggak ada OTT kan pejabat kita semakin pesta pora. Tapi yang beginian juga penting ya. Kok bisa kejadian dan baru terungkap sekarang. Dan baru ribut saat ini. Lah bro, ini baru 2 doang ya. Kemensos tadi ya, pemborosan 581 miliar, ini ada 97.000 ASN fiktif. Ini baru 2 nih bro. Gua nggak tahu ya total kerugian negara yang sudah terjadi itu berapa. Belum lagi kalau kita nanti bisa kulik lagi di lembaga, kementerian atau departemen yang lain ya, ada berapa banyak potensi pemborosan, ada berapa banyak potensi manipulasi, korupsi dan sebagainya. Aduh, gua ngeri. Jadi akhirnya gue bertanya-tanya, ini negara dikelola kok begini banget ya, kayaknya brutal banget dan benar-benar kayak rimba raya yang gak ada aturannya. Nah harusnya aparat negara dari mulai presiden terus ke bawah fokus menangani hal-hal seperti ini, gak sibuk sama isu-isu gak penting ya, radikal-radikul lah, ada TWK untuk apa, pegawai KPK yang jelas-jelas bikin kontroversi. Jadi berhentilah menurut gue bikin kegaduhan ya. Berhentilah bikin kegaduhan dan fokuslah untuk mengurus rakyat. Dan semua itu dimulai dengan memperbaharui, memastikan integritas data secara nasional sehingga peluang dan potensi manipulasi itu bisa ditekan. Gua nggak tahu ya pemerintah bakal dengerin apa enggak atau tetap asik dengan segala kegaduhan yang selama ini dilakukan. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.